Tis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua diberi nikmat sehat, nikmat sempat bisa hadir pada acara ngoceh Ramadan ranting NU Besuki ini, yang mana dalam hal ini akan menyampaikan sebuah tema yang disampaikan oleh Al Ustadz Sofi LC, ya Gus ya. Temanya mungkin tetap masalah apa? Aturan dalam zakat fitrah, ya. Ini temanya akan disampaikan oleh pemateri nanti, yaitu aturan dalam zakat fitrah. Jadi semua pemirsa channel YouTube yang saya hormati dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti ketika ada suatu pertanyaan atau suatu ulasan dari pemateri, ya dipersilakan untuk dipertanyakan. Kedua kalinya mari kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita kepada alam yang terang benderang ini, yaitu dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ya Gus ya, bahwasanya dalam hal ini yaitu ngoceh Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al Ustadz Sofi LC, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa menjalani ibadah puasa yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan, kita langitkan, kita tujukan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa channel YouTube Ranting NU Besuki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang berjudul aturan tentang zakat fitrah, aturan di dalam hal urusan zakat fitrah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu tidak akan sempurna kecuali orang yang berpuasa tersebut mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dalam suatu keterangan disebutkan puasa itu tidak akan diterima oleh Allah, artinya masih digantungkan di langit selama orang tersebut masih belum mengeluarkan zakat fitrah. Artinya puasa ini sangat ditentukan oleh zakat fitrah itu sendiri. Jadi orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di sini zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu diambil dari al-fitr. Fitr itu artinya berbuka, artinya sudah tidak puasa. Kenapa disebut zakat fitrah, al-fitr? Karena zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat orang sudah tidak berpuasa. Ya, Syawal itu Lebaran itu kan sudah tidak puasa tadi ya. Makanya disebut zakat fitrah, fitr. Ada istilah lain dari zakat fitrah, zakatul badan. Zakat badan untuk membersihkan kotoran-kotoran diri kita sendiri, yang pasti bukan kotoran-kotoran yang kasat mata, tapi kotoran dalam makna yang lain, kotoran maknawi. Maka itu wajib untuk mengeluarkan zakat badan. Dan zakat fitrah ini salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan juga untuk memberi makan kepada fuqara, masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Yang perlu untuk kita pahami, apa hukum dari zakat fitrah itu sendiri? Para ulama menjelaskan bahwasanya semua ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib itu apa, Dat? Wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Berarti orang yang tidak zakat fitrah maka dia berdosa. Nah, ini wajib, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Pertama. Kedua, kapan waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini kadang-kadang juga sebagian orang tidak tahu kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini dibagi menjadi 5. Ada waktu wajib, artinya ketika sudah masuk waktu itu maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wajib itu?
ketika memasuki malam 1 Syawal. Itu waktu wajib. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan ketika sudah memasuki malam 1 Syawal. Ketika sudah memasuki malam 1 Syawal. Ada waktu yang afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan ini kadang seringkali tidak diamalkan oleh sebagian orang. Kapan waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu waktu antara subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling afdol, artinya paling besar pahalanya di waktu itu. Jadi kalau dibandingkan dengan malam hari raya itu, misalnya malam takbiran setelah maghrib atau setelah isya, kalau mau dipilih mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berarti pas waktu hari rayanya ya Gus ya? Iya, pas hari rayanya itu pagi-pagi itu. Iya, iya. Nah, cuma yang jadi permasalahan karena di negara kita itu beda, agak unik, Iya. dan di waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Jadi sibuk mempersiapkan kue lebaran, sibuk mandi, sibuk bersih-bersih. Jadi rata-rata orang itu lebih banyak mengeluarkan zakat fitrah pada malam harinya. Iya, Iya. memang sudah kebiasaan ya seperti itu. Ya sudah kebiasaan. Ya daripada nanti setelah subuh, antara subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri tidak sempat kan, Iya. nanti tambah dosa nanti gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi kalau misalnya masih sempat setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri itu waktu yang paling afdol. Yang paling afdol di situ waktunya. Iya, iya, iya Gus. Cuma kayaknya susah Ustadz ya. Iya, iya. Di Indonesia nih kayaknya susah. Iya, soalnya kan waktunya cuma sebentar. Sebentar. Ya. Sebentar. Terus sibuk biasanya. Iya, masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Ya Kan bersih-bersih biasanya gitu. rumah, mandi. Biasanya kalau pagi ya mungkin bisa datang ke ziarah untuk kuburan. Kan Ya seperti itu juga. Ya. kebiasaannya. Tapi seandainya memungkinkan itu jauh lebih afdol. Misalnya kita sudah tahu, oh ini ada yang fakir miskin, tinggal dikasihkan. Itu kan waktunya, apalagi misalnya dekat rumahnya. Iya. Itu kan mungkin sekali. Iya. Ya mungkin sekali. Jadi kita tinggal pilih saja. Toh juga sama-sama boleh. Sama-sama boleh malam hari ya boleh. Waktu antara setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri ya boleh. Tapi itu waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu itu namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah? Dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Jadi tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya boleh. Bukan waktu yang afdol tapi ya. Dan juga bukan waktu yang wajib. Boleh mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan boleh. Tapi nanti akan jadi permasalahan nanti ketika malam lebaran dan tanggal 1 Syawal itu harus dicek betul-betul orang yang menerima zakat itu apakah masih berhak menerima zakat. Oh begitu ya Gus. Ya. Berarti bukan sembarangan untuk ngasih zakat ke sahabat kita atau ke tetangga kita, enggak ya? Ya nanti kan ada pembahasan, ada 8 golongan itu. Artinya misalnya kita mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan diberikan kepada orang fakir misalnya, kan berhak. Nah, ini tidak cukup ketika mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan itu. Jadi nanti harus dicek pada tanggal 1 Syawalnya itu atau malam 1 Syawal apakah dia waktu itu juga masih benar-benar fakir. Takutnya nanti dia sudah jadi kaya mendadak, maka zakatnya tidak sah. Begitu. Oh berarti itu enggak sah? Iya, kalau jadi orangnya sudah tidak berhak pada malam hari raya. Oh iya, iya, iya. Atau misalnya kita mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan kepada orang fakir atau orang miskin. Kemudian pada malam hari raya dia sudah mati. Padahal wajibnya kan yang tadi itu, malam hari raya atau hari rayanya itu. Iya. Maka dia harus mengganti. Harus menyalurkan kepada penggantinya karena dia sudah mati gitu loh. Itu repotnya kalau Iya, iya, iya. harus dicek, benar-benar dicek gitu. Kalau mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan dan itu hukumnya boleh. Boleh-boleh saja. Boleh, tidak dosa ya. Boleh. Nah, terus kalau seperti ini lagi Gus ya, ketika kita itu memberikan zakat fitrah kepada seorang fakir miskin, ternyata waktu yang kita ngasih ya dia masih termasuk fakir miskin kan seperti itu.
pas hampir tanggal 27 atau tanggal 28 ternyata ada yang menikahi. Yang menikah ternyata orang-orang yang mampu. Nah, berarti gimana itu? Kan jadi kaya nanti. Oh gitu ya. Ya kan jadi kaya. Kalau jadi Iya. kaya kan berarti sudah tidak berhak. Nah, itu repotnya kalau agak diawalkan tadi Oh itu. iya iya. Jadi malam Lebaran dan tanggal 1 Syawal itu harus masih benar-benar jadi orang yang berhak menerima zakat gitu loh. Harus Oh. dicek gitu. Harus diteliti, harus dicek. Berarti yang mengeluarkan zakat itu harus mengeluarkan lagi berarti Mas, ya? Iya kalau jadi kaya Iya, kalau misalnya. jadi kaya. Heeh. Atau orangnya mati misalnya. Iya. Wajib mengeluarkan zakat fitrah lagi. Kan tidak mungkin kepada orang itu, cari yang lain Iya gitu loh. itu. Takutnya kan seperti ini. Saya kan punya teman yang namanya Saiful Bahri itu Gus ya. Wah, iya. Nah, dia kan biasanya kan dia mengeluarkan zakat kan waktu bulan awal Ramadan. Iya. Ternyata dia ingin ada rencana mau kawin lagi Oh, tanggal gitu. 27 seperti Ah, itu. iya, iya, Nah, iya, iya. ternyata yang di kami termasuk orang-orang yang fakir miskin. Nah, kan dia kan nanti yang perempuan tersebut itu kan termasuk orang-orang yang sudah mampu kan seperti itu ya. Iya. Nah, berarti saya harus mengeluarkan zakat kembali kalau seperti itu. Iya, kalau sudah tidak berhak ya berarti cari yang lebih Yang lebih berhak itu ya. Oh iya. Saya lanjutkan biar tidak Iya, iya. panjang. Iya, mari Gus, mari Gus. Pembahasannya masih banyak. Ada waktu itu waktu makruh. Makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktu makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Masih boleh hukumnya. Zakat fitrah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi hukumnya makruh. Bolehnya boleh ya. Bolehnya boleh, tapi makruh. Kecuali menjadi tidak makruh, misalnya karena dia menunggu orang yang berhak menerima zakat. Sebelum sholat Idul Fitri masih belum ada. Dia masih pergi kemana gitu misalnya. Jadi bisanya baru setelah sholat Idul Fitri. Atau misalnya ada pilihan, ada orang miskin tapi dia itu suka mabuk-mabukan. Nanti ada orang miskin, adanya itu setelah sholat Idul Fitri. Orang miskin yang istiqomah, rajin ke masjid misalnya, itu juga boleh, menjadi tidak makruh lagi. Kalau ada kepentingan yang penting gitu, seperti itu. Ada waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu tanggal 2 Syawal. Oke, keesokan hari. Ya keesokan harinya, misalnya nanti malam Lebaran ya, besok kan tanggal 1. Iya. Nah, nanti malam juga tanggal 1 sama, besok tanggal 1. Berarti hari setelah itu waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti Soalnya itu. ini ya, saya pernah Gus ya. Ada seorang sahabat, ini memang dari Madura. Dia ngasih ke saya ini zakat saya. Ternyata ya yang dikasihkan ke saya itu pas tanggal 3. Tanggal 3. Iya, sesudah hari raya. Ya, hukumnya haram. Berarti tidak boleh itu ya. Ya, Itu berarti kecuali- termasuk sedekah biasa berarti ya Gus. Kecuali ada udur. Ada udur misalnya tadi itu contohnya, misalnya yang berhak menerima zakat masih belum ada pada saat itu. Adanya cuma tanggal 3 misalnya. Itu kan ada Tidak apa-apa udur itu berarti ya. Ada kepentingan yang lain gitu. Kalau udah ada apa-apa diakhirkan tanggal 3, tidak boleh, hukumnya haram. Jadi nanti dia itu wajib untuk mengqadha zakatnya gitu. Oh iya iya Gus. Kemudian siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setiap orang Islam yang merdeka. Kalau tidak merdeka berarti tidak wajib. Berarti kalau tidak Islam, orang kafir tidak wajib. Merdeka insya Allah di sini semuanya kita merdeka, walaupun dengan makna yang lain kita tidak merdeka. Nah, Iya iya. artinya bukan budak merdeka Iya, bukan itu. budak. Sekarang kan sudah tidak ada budak. Walaupun makna budak kadang-kadang juga masih ada itu loh. Tapi budak secara aturan fikih sudah tidak ada sekarang. Perbudakan kan sudah tidak ada. Iya, iya. Jadi muslim yang merdeka bukan budak, yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya pada malam hari raya dan hari rayanya itu sendiri. Jadi kalau dia punya kelebihan yang melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang berada di bawah tanggungannya, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita pahami dari sini, hampir semua orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena ukurannya malam hari raya dan hari raya itu sendiri. Misalnya yang dimakan pada malam hari raya ada, dimakan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya itu ada. Kalau ada yang lebih dari itu, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Jadi ukurannya bukan orang yang rumahnya bagus, Iya, iya, iya. apalagi rumah yang bertingkat. Ukurannya sangat sederhana ini. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ukurannya sangat sederhana. Memiliki kelebihan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya pada malam hari raya dan pada hari raya itu sendiri. Kebutuhan itu meliputi makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal yang layak. Kalau tempat tinggalnya tidak layak, misalnya mau roboh, ya ini sudah tidak wajib lagi karena dia tidak memiliki tempat tinggal yang layak itu. Karena wajib untuk lebih mementingkan tempat tinggalnya itu. Nah, ketentuan yang lain, orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang menjumpai sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Nah, ini penting. Sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Itu yang wajib zakat fitrah. Saya contohkan. Kalau misalnya ada bayi lahir pada malam takbiran. Ya, ada bayi lahir pada malam takbiran. Iya. Berarti dia tidak menjumpai bagian dari Ramadan. Maka bayi tersebut tidak wajib untuk dizakati fitrah oleh orang tuanya. Karena syaratnya harus menjumpai bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Contoh yang kedua, ada orang meninggal pada malam hari raya. Kira-kira wajib apa tidak wajib? Wajib. Wajib. Kenapa? Karena Ramadannya dia menjumpai. Syawalnya juga menjumpai. Jadi seperti itu. Kalau pas meninggal sebelum hari raya? Tidak wajib. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Walaupun sudah menjumpai bulan Ramadan? Iya, tidak wajib. Jadi intinya kedua-duanya harus menjumpai. Oh berarti iya awal Ramadan sama bulan Syawal ini? Iya, kedua-duanya harus menjumpai. Misalnya takbiran nanti malam sekitar jam 6 sudah dipastikan takbiran misalnya, sudah malam 1 Syawal. Dan dia jam 6 kurang 5 menit misalnya meninggal, sudah tidak wajib zakat fitrah. Karena tidak menjumpai bulan Syawal gitu. Atau misalnya ada bayi lahir misalnya tanggal akhir bulan Ramadan, misalnya nanti malam Lebaran misalnya ya. Iya. Sekarang ini ada bayi lahir dan nanti ternyata jam 7 ini bayinya mati. Bayinya mati. Mungkin dia buka mata kok kayaknya di dunia ndak enak gitu misalnya. Terus mati misalnya. Wajib apa tidak wajib zakat fitrah? Wajib. Wajib berarti ya. Wajib. Iya. Yang wajib zakat ya orang tuanya. Kenapa kok wajib? Ya karena tadi itu ukurannya. Menjumpai bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Intinya kedua-duanya. Tidak boleh salah satunya. Iya, iya. Berarti harus dua-duanya harus include ya, harus ada semua. Iya, harus ada. Tidak boleh salah satu. Iya. Contoh yang lain. Ada orang tanggal terakhir bulan Ramadan, misalnya sekarang terakhir bulan Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan, ada orang nikah. Nah, orang nikah ini kan istri menjadi tanggung jawab dari suami untuk menafkahi. Nah, kemudian nanti malam takbiran hari raya, jam 9 diceraikan sama suami. Karena istri ini sudah menjadi milik suami sejak bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Walaupun pada saat itu sudah diceraikan, maka ini masih menjadi tanggung jawab suami untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Begitu. Nah ini seandainya mengeluarkan sendiri seperti seorang istri, Gus. Tidak bisa, tidak sah. Istri itu tidak sah mengeluarkan zakat fitrah sendiri. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah istri itu adalah suaminya. Iya. Nah ini nanti akan dibahas insya Allah. Kemudian yang wajib dikeluarkan itu jenisnya apa? Yang wajib dikeluarkan jenisnya adalah makanan pokok setempat. Kalau kita kan makanan pokoknya beras ya. Maka yang wajib dikeluarkan beras. Berarti orang mengeluarkan zakat fitrah selain makanan pokok tidak sah. Contohnya apa? Mengeluarkan zakat fitrah pakai uang. Pakai uang tidak sah menurut madhab Syafi'i, tidak sah. Tidak sah menurut madhab Syafi'i. Oh, ini kita sah Gus enam nona penyaman lagi.
ketika kehidupan Ngak Gulben sampean sehari-hari itu makanannya itu kan seperti beras, seperti itu kan Iya, ya, iya. seperti makanan pokok. Iya. Bahkan seperti uang ini kan juga bisa dibelanjakan itu Gus. Tetap tidak sah Tetap tidak sah menurut ya? madhab Syafi'i. Sedangkan Walaupun iya iya iya. madhab lain, ada madhab Hanafi itu boleh mengeluarkan zakat fitrah pakai uang. Tapi yang jadi ukuran, yang diuangkan itu bukan beras. Yang diuangkan itu adalah gandum. Nah ini sebenarnya lebih berat lagi. Gandum itu rata-rata 1 kilo harganya 60.000. Nah, berarti nanti kan zakat kan tidak cukup 1 kilo. Iya, Jadi iya. kalau orang misalnya mengeluarkan zakat fitrah ngikuti madhab Syafi'i, Iya. pakai uang, dengan uang ini beras 3 kilo kira-kira 30.000, tidak bisa. Kalau pengen pakai uang ngikuti madhab Hanafi, tapi yang jadi ukuran yang diuangkan bukan beras, tapi yang diuangkan adalah gandum, lebih mahal, lebih melarat itu kalau istilah Madura, lebih susah itu. Walaupun ya setiap harinya kan kita sudah yang biasa kan beras kan seperti itu. Iya, Jadi ukurannya kalau pakai uang ya harus apa? Dengan harga gandum tersebut ya Gus ya. iya. Dengan harga gandum bukan beras ya ukurannya. bukan Kalau beras pakai berarti. uang, Nah, iya. Ini kan menurut mazhab Syafi'i kan kayak gitu. Iya, madhab Syafi'i. Ini kan termasuk mazhab kita semua kan seperti itu kan. Iya, tidak sah madhab Syafi'i zakat fitrah pakai uang tidak sah. Kalau pengen dikasih uang gampang Ustaz. Iya. Jadi misalnya kasih beras, diselipkan uang kan beres. Oh gitu. Jadi ya. pada uang saja Iya. ini mengantisipasi karena tidak sah tersebut. Jadi kalau kita zakat fitrah tidak sah kan seakan-akan tidak zakat gitu loh. Dianggap tidak zakat. Ya gampang, kasih misalnya beras 3 kilo, di dalamnya kasih uang 100.000 misalnya atau 1 juta. Misalnya, tidak apa-apa. Yang penting kan ada syaratnya gitu loh. Oh iya. Iya. Lah kalau pas nanti apa namanya dikasih uang ternyata dikasih beras ternyata berasnya itu enggak sampai 3 kilo atau 1 kilo cuman ya Gus ya. Terus diselipkan uang 50 gitu. Tidak bisa. Oh, tetap tidak bisa Tidak ya. bisa. Tidak bisa. Nanti akan ada penjelasan tentang ukuran berapa ukuran zakat fitrah itu. Jadi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang menurut madhab Syafi'i, tidak boleh. Tidak sah. Kalau ngasih uang tidak atas nama zakat fitrah ya tidak apa-apa. Malam lebaran pengen ngasih siapa gitu. Iya. Tapi jangan ngomong ini zakat fitrah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau gue cuman seperti ini Gus. Ya tan zakat. Nah, Ya harus diperjelas dulu zakat oh apa. gitu ya. Paling jelas. Oh iya iya. Jadi seperti itu. Ya mari dilanjut Gus. Kemudian berapa yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan itu adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Berapa 4 mud? Kalau versi kitab At-Taqriratus Sadidah itu kira-kira 2,75. Jadi ya jangan 2,5, bukan 2,5 kilo. 1 sok itu kira-kira 2,7. 2,7 on. Kalau pengen lebih hati-hati lagi digenapkan 3 kilo. Kan cuma kace sekitar 3 ribuan gitu loh kalau harga beras gitu loh. Itu lebih aman itu. Lebih afdol, lebih aman kalau mengeluarkan zakat fitrah 3 kilo. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan ada yang 2,5. Tapi ini lebih bagus, lebih cari yang hati-hati saja. Di dalam kitab Mukhtasar Tashdidul Bunyan itu memang ada keterangan 2,5. Tapi daripada nanti tidak sah zakatnya atau misalnya di akhirat dituntut, kamu zakatnya kurang, kan lebih baik lebih gitu loh. Apalagi memang kita punya kelebihan harta gitu loh. Jadi lebih bagusnya 3 kilo untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang tadi kami bahas, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang muslim, seorang muslim. Dan yang di bawah tanggungannya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti semisal ada kepala rumah tangga, dia punya istri, dia punya anak. Maka anak ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika masih menjadi tanggungan dari orang tuanya. Anak yang seperti apa yang menjadi tanggungan dari orang tua? Anak yang belum balik.
Jadi orang tua itu wajib menzakati anaknya yang belum balik. Ini perlu untuk dicatat ini. Hanya anaknya yang belum balik. Berarti kalau anaknya sudah balik, ini bukan kewajiban lagi bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik itu. Oh iya Gus ya. Jadi ini untuk anak yang belum balik atau anak yang balik tapi memiliki kekurangan. Contohnya dia memiliki kekurangan secara fisik, misalnya terlahir dalam keadaan buta misalnya. Maka ini kewajiban bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Atau kekurangan secara mental, misalnya kayak apa mental itu? Gila ya mungkin ya. Gila. Kurang akal. Ya, sebelum balik dia sudah gila mungkin karena diputus sama pacarnya. Misalnya jadi gila misalnya. Ada teman saya Bahri namanya Gus. Oh, Bahri lagi ya. Kurang gimana ya? Tapi enggak tahu itu ada di mana sekarang. Iya. Ya itu boleh orang tua mengeluarkan zakat fitrah kepada anaknya yang sudah balik tapi ketika memenuhi kriteria tadi itu. Ada kekurangan, baik kekurangan secara fisik atau kekurangan secara mental. Kan secara fisik dia kan tidak bisa kerja. Gimana caranya mengeluarkan zakat fitrah? Tapi kalaupun sudah balik ya Gus ya, ternyata kan masih belum punya pekerjaan, terus tidak punya pemasukan sama sekali. Ini seandainya ditanggung oleh orang tua kan tidak apa-apa ya? Begini, kalau sudah balik tidak punya pekerjaan tapi dia sehat kan orangnya. Iya sehat orangnya. Aturan di dalam fikih itu ketika anak sudah balik itu orang tua wajib minta izin kepada anaknya ketika mau mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi tanggungannya. Contohnya gini, nak nanti biar bapak yang mengeluarkan zakat fitrah. Terus anaknya bilang, oh iya pak, tidak apa-apa. Nah ini tidak apa-apa. Tapi kalau diam-diam orang tuanya, bapaknya itu mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik itu tidak punya kekurangan fisik atau mental itu tidak sah tanpa izin kepada anaknya, tidak sah. Oh berarti harus pamit terlebih dahulu ya Gus ya? Iya, atau ada opsi kedua, anaknya kasih beras misalnya 3 kilo, ini tak kasih beras 3 kilo nanti zakat sendiri, tidak apa-apa juga. Jadi ada dua pilihan itu. Jadi orang tua itu wajib menafkahi anaknya sampai sebelum balik. Sebenarnya seperti itu kewajibannya. Jadi seandainya orang tua tidak menafkahi anaknya yang sudah balik itu tidak dosa sebenarnya. Tidak dosa sudah ya. Tapi saking besarnya kasih sayang orang tua ya. Kadang sudah nikah sih dikasih uang, kasih ini, kasih itu. Sebenarnya sudah tidak jadi tanggung jawab orang tua itu. Berarti ini termasuk sedekah orang tua berarti. Masya Allah itu. Betapa besarnya hati orang tua itu kepada anak itu. Kadang sudah berkeluarga saja kayaknya dianggap masih kecil gitu. Punya apa dikasih, punya apa dikasih itu. Padahal sudah tidak jadi tanggung jawabnya gitu loh. Kini kehiring sepo jadi. Iya. Aku kira pikiran kena foto. Kemudian istri ini juga sama. Iya. Istri ini tidak wajib untuk zakat fitrah. Yang wajib suaminya itu. Jadi kalau misalnya istrinya pede, oh, saya mau zakat fitrah sendiri, saya kan gajinya besar misalnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang zakat fitrah itu harus suaminya. Terus kalau suaminya nanti ngasih tahu, mah gimana mah kalau nanti zakat fitrahnya dia apa sampean sendiri. Soalnya saya sekarang lagi ini sebenarnya gimana Gus? Ya yang penting yang menanggung itu kan orang tuanya. Yang menanggung itu. Orang tuh maksud suami gitu. Iya suami itu. Iya. Suami yang menanggung itu kan suami. Urusan nanti misalnya cuma yang ngasihkan kepada orang itu istrinya ada masalah. Banda gitu. Maksudnya yang mengeluarkan memang menggunakan uang istri, tapi pun oleh rempek lebih istri ya seperti itu. Gimana Gus? Maksudnya sudah rembuk gitu Gus. Iya. Ya artinya itu kan masih menjadi tanggung jawab suami. Jadi nanti yang niat tetap suami. Yang niat tetap suami. Anak juga sama, anak yang belum balik itu yang niat tetap suami. Bapaknya tidak boleh ibunya. Oh iya. Jadi misalnya contoh ada seorang bapak kerja di luar negeri misalnya. Kemudian ibunya waktu malam hari raya sudah nyiapkan beras anaknya 5 misalnya, masing-masing dikasih 3 kilo. Ya sudah ini zakat buat kalian semua ini. Tidak bisa kalau tanpa perintah dan instruksi dari suaminya. Karena yang niat tidak boleh ibu, tapi bapaknya itu. Berarti harus bapak ya? Harus. Kalau bapaknya meninggal? Yang meninggal? Iya. Ya nanti kan ini apa namanya? Kan ada kan, saya kan punya tetangga.
Iya. Ternyata dia apa namanya Gus, orang tuanya sudah meninggal, Ya, tinggal seorang ibu gitu. ya. Terus yang biasanya kan ibunya yang ngantarkan untuk mengeluarkan zakat seperti itu. Iya, bisa diniatkan sendiri juga dari ibunya itu Di ibunya sendiri. biasa Iya, ya. heeh. Tapi kalau anak kecil masih belum bisa untuk niat zakat fitrah. Jadi Oh seperti iya itu. iya iya. Kemudian termasuk bagian dari orang yang wajib dinafkahi, orang dari seorang bapak kepala rumah tangga itu ya istri, anak yang belum balik, tadi saya ulang ya. Iya. Kemudian anak yang sudah balik tapi memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Termasuk juga yang wajib dinafkahi anak ini, diwajib dinafkahi ini adalah anak yang punya orang tua, yang orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa. Misalnya hidup bareng satu rumah itu misalnya. Dan orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa. Maka ini nanti yang wajib menzakati adalah anaknya. Anak menzakati orang tuanya. Oh, Ya bisa ini ya. sudah apa namanya? Masa ya tidak mau ini kan padahal orang tua yang sudah merawat dari kecil itu. Iya, iya, Masa urusan zakat saja tidak mau misalnya. Jadi itu termasuk. Termasuk juga istri yang ditalak tapi masih bisa rujuk. Itu juga wajib dizakati. Talak yang masih memungkinkan untuk balik Bisa lagi. balik lagi. Ya. Kalau talak bain yang tidak bisa balik lagi ya sudah tidak kewajiban Iya. suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Atau istri yang nasizah itu kalau istilah ininya ngambul ya. Ngosok. Misalnya pulang ke rumahnya sendiri. Ini juga tidak wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrahnya walaupun itu masih istrinya karena dia ya itu pulang ke rumahnya itu ngosok itu. Maksudnya ngampul di masalah gitu ya iya. Gus ya. Nah, Ternyata pas mulai tanpa iya pamit. tanpa pamit itu. Oh, iya. Itu juga suami sudah tidak wajib untuk mengeluarkan zakat daripada istrinya tersebut. Nah, kemudian sekarang pembahasannya adalah niat zakat fitrah. Iya. Nah, niat itu kan ini sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi niat itu gampang, tidak usah dipersulit, tidak usah ruwet niat itu. Niat itu di dalam hati. Pokoknya walaupun udah hafal bahasa Arab ya Iya, terus aja ya. ada hafal bahasa Arab ya ada apa-apa. Niat itu di dalam hati. Iya. Kapan niat mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah itu niatnya adalah ketika memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, misalnya ketika memberikan kepada fakir atau miskin, misalnya. Atau niatnya itu juga boleh pada saat diberikan kepada orang yang mewakili untuk menyalurkan zakat, itu juga boleh. Ada juga opsi yang ketiga, niatnya itu setelah berasnya itu disendirikan. Di pendidikan. Disendirikan. Oh, disendirikan. Iya. Contoh gini, Dat. Ada sekarung beras. Iya. Dia mau zakat pribadi, misalnya sampean mau zakat, masih di satu karung beras. Saya nanti mau zakat di karung ini, di beras yang ada di karung ini, tidak bisa. Harus disendirikan dulu. Oh, berarti harus diambil dulu ya Gus. Ambil dulu. Nah ini biar jelas, ini Iya. yang mau dipakai zakat mau gitu. dipakai. Ya, itu juga bisa. Niat pada saat itu juga bisa. Walaupun nanti tidak niat juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah disendirikan. Atau misalnya disendirikan, oh ini untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, itu juga boleh. Kan seperti ini Gus lagi Gus, apa kebiasaan tetangga ya ketika mau mengeluarkan zakat pada malam hari itu kan seperti ini. Ustadz, ini saya mau mengeluarkan zakat, ini punya ibu, punya bapak, tapi masih belum niat. Ya kalau yang punya ibu punya bapak, yang tadi yang wajib berhak untuk mengeluarkan zakat itu kan bapaknya itu. Iya. Yang penting bapaknya di sana sudah niat, Oh, kita gitu cuma sebagai orang yang disuruh untuk ngasihkan saja ya tidak masalah gitu lah. Oh iya iya. Jadi niat tuh jauh usah ruwet-ruwet itu. Yang penting ini zakat fitrah saya, zakat sodakoh wajib saya misalnya kayak gitu. Iya. Ini juga sudah cukup di dalam hati, tidak usah nawaitu an ukhrija. Iya kalau dia bisa bahasa Arab, Dat. Kalau tidak bisa. Oh iya itu. Iya. Jadi tidak harus bahasa Arab, mau dipakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahkan cukup di dalam hati saja juga sudah bisa, sudah sah niat itu. Iya iya. Itu terkait dengan masalah niat. Kemudian siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Ini ada 8 golongan. Berarti kalau tidak berada di 8 golongan ini, maka dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Harus 8 golongan ini ya, perlu Iya, iya. dicatat ini.
Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Pertama, langsung saja. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Fakir, ada miskin, ini beda-beda pengertiannya. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, juga tidak punya pekerjaan sama sekali. Ini kategori pertama. Bisa juga fakir itu dia punya pekerjaan atau punya harta tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan itu berupa makanan, berupa pakaian maupun berupa tempat tinggal. Yang dihasilkan dari pekerjaannya itu kurang dari separuh. Contoh misalnya, dalam waktu sebulan orang tersebut kebutuhannya kira-kira butuh uang 1 juta misalnya. Dan dia bekerja dapatnya kurang dari 500.000. Nah itu namanya fakir. Fakir itu namanya. Kurang dari separuh untuk mencukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan itu berupa makanan, tempat tinggal maupun pakaian. Kurang dari separuh. Lain lagi dengan miskin. Miskin itu orang yang punya harta atau punya pekerjaan tapi juga sama tidak bisa mencukupi kebutuhannya, dan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut lebih dari separuh tapi tetap tidak cukup. Contohnya gini, yang kayak tadi itu, selama 1 bulan dia jatahnya butuh uang 1 juta, sedangkan dari pekerjaannya dia cuma dapat 600.000, lebih dari separuh, tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini miskin. Masuk miskin berarti. Ya miskin. Oh, berarti bedanya miskin sama fakir itu, kalau fakir enggak sampai separuh. Enggak sampai 50%, iya. ya. Terus kalau miskin lebih dari separuh. Walaupun itu. 1% ya itu. Ya. Iya, lebih dari separuh. Misalnya 90% misalnya, kan tetap kurang, kebutuhannya kurang untuk dicukupi. Nah, ini 2 orang ini boleh untuk menerima zakat fitrah, berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, amil. Nah, ini kadang sering kali terjadi salah paham. Amil itu siapa? Amil itu ya orang yang diangkat pemerintah secara resmi untuk menyalurkan zakat. Beda dengan takmir masjid atau takmir musola. Kalau istilah Indonesia ada istilah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu ada SK-nya dari pemerintah. Nah, itu yang boleh menerima zakat itu amil yang seperti itu. Jadi takmir masjid, takmir musola itu tidak boleh dengan mengatasnamakan amil, harus resmi dari pemerintah. Di Indonesia ada pengangkatannya, itu ada SK-nya. Berarti yang di musola yang seperti sekitar sini ya Gus ya, itu cuma amilan berarti ya Gus ya? Ya kalau dikatakan amil ya tidak. Kalau misalnya dia wakil ya bisa jadi untuk menyalurkan kepada yang lebih berhak, itu ya bisa jadi. Kalau mengatasnamakan amil kemudian ngambil zakatnya tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Tidak bisa itu Ustadz Bahri ya, tidak bisa ya. Perlu dipahami ya, itu tidak bisa kalau ngaku amil gitu. Nah, beda itu amil ya. Beda amil, beda orang yang semacam kayak panitia di masjid-masjid yang sudah disediakan, itu dia memang bukan amil, hanya membantu mempermudah masyarakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak. Cuma nanti resikonya itu amil itu harus tahu nanti, artinya zakat itu tidak boleh kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri. Nah itu kalau tidak dikasih nama nanti susah itu Jadi yang bagus itu ketika ngasih zakat, bukan ngasih zakat ya, nitip zakat ke masjid misalnya, kasih nama ini zakatnya si A dari RT sekian desa ini. Biar apa? Takut nanti kembali ke dirinya sendiri. Kan gitu, jeruk makan jeruk nanti. Atau dikasihkan kepada orang yang menjadi tanggungannya, misalkan anaknya di RT yang lain, padahal anaknya masih kecil. Ini kan juga dasar, kan masih jadi tanggungannya. Atau kepada orang tuanya yang di tempat lain juga. Ini juga harus diteliti seperti itu. Yaitu terkait dengan amil. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam ya, baru masuk Islam. Artinya yang iman, yang keislamannya masih lemah.
Misalnya orang sudah masuk Islam 10 tahun, sudah istiqomah jamaah di masjid, dia tidak usah gitu loh. Yang masih lemah-lemah, masih goyah itu, Islamnya masih maju mundur itu kasih tidak apa-apa. Masih setengah bulan itu Setengah ya. bulan, kalau Satu sudah bulan. 10 tahun ya, apalagi sudah kaya raya ya tidak usah. Ya Kecuali itu. misalnya dia jadi tokoh dulu, Oh, punya iya. banyak pengaruh di jamaah dulu sebelum masuk Islam itu. Iya. Tujuannya apa? Biar tertarik yang dari pengikutnya itu ya, tidak apa-apa juga itu. Ada apa itu ya? Nah, apa? Kalau dia sebagai tokoh seperti itu. Kemudian yang kelima adalah budak mukatab. Ini karena sudah tidak ada ya tidak perlu untuk kita bahas ya budak ya. Tidak usah kita bahas, kita lewati saja budak mukatab yang melakukan perjanjian kepada tuannya. Yang keenam adalah orang yang punya hutang. Ini boleh menerima zakat. Yang penting hutangnya adalah untuk kepentingan yang baik. Ya kan, untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk misalnya mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kelompok yang berselisih, itu juga tidak apa-apa. Untuk intinya untuk kebaikan itu. Boleh menerima mampu zakat. ya. Hah? Mampu. Ya awalnya mampu, kemudian dia tidak punya, dia jadi orang yang banyak hutangnya, maka pada waktu itu dia boleh untuk menerima zakat dan berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh tadi ya. Iya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Nah ini yang sering disalahpahami. Sabilillah itu siapa yang berhak menerima zakat? Sabilillah, atas nama sabilillah. Kadang kan seperti ini Sabilillah, ya. sebentar. Aku ini ngajar, aku ini guru. Ya. Oh iya. Aja termasuk fisabilillah kan seperti itu ya. Iya. Nah, gimana Sabilillah ini, dalam mazhab Syafi'i itu adalah orang yang perang. Khusus orang perang. Ada orang Islam, ada orang kafir perang. Itu namanya sabilillah. Selain itu, misalnya guru ngaji, ustadz, kiai, itu tidak termasuk sabilillah. Jadi kalau ada orang zakat kepada ustadz, kepada guru ngaji, kepada kiai, tidak sah atas nama sabilillah. Atas nama sabilillah. Kecuali ustadznya misalnya fakir atau miskin atau banyak hutangnya misalnya, berarti kan atas nama bukan sabilillah itu. Atau misalnya dia jadi amil zakat misalnya, ya atas nama itu. Kalau atas nama sabilillah tidak diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, sabilillah itu adalah orang yang perang di medan perang, yang tidak digaji sama pemerintah. Memang ada keterangan disebutkan di dalam kitab Tafsir Marahil Labid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Beliau mengutip dari kitab Tafsir Fakhrur Razi. Kemudian Fakhrur Razi mengutip dari kitab Tafsir Al-Qafal. Itu memang Imam Al-Qafal itu pernah menukil pendapat bahwasanya sabilillah itu bisa diartikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru ngaji, kiai, ustadz, itu bisa. Tapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Ini bukan pendapatnya Imam Qafal di dalam Tafsir Al-Qafal itu, tapi Imam Qafal ini menukil pendapat dari sebagian fuqaha. Dan ini pendapatnya sangat lemah. Dijelaskan di dalam kitab Fatwa Syekh Said Bukair Baghaisan, Mufti Hadramaut, bahwasanya pendapat tersebut yang mengatakan, yang mengartikan sabilillah adalah orang seperti ustadz, kiai, itu adalah khariqun lil ijma', menyalahi kesepakatan para ulama, menyalahi ijma'. Ini pendapat yang paling kuat ini. Walaupun dalam madhab Maliki itu memang tafsir fi sabilillah itu boleh seperti ustadz, kiai, guru ngaji itu boleh. Tapi itu beda aturannya. Kalau madhab Maliki, kalau mengeluarkan zakat fitrah hanya kepada dua golongan, fakir dan miskin. Berarti kalau kita mengikuti madhab Maliki, atas nama fisabilillah tetap tidak sah. Karena zakat fitrah ini hanya diperuntukkan untuk dua golongan ini, fakir dan miskin. Kecuali ini bukan zakat fitrah, zakat mal, itu boleh. Kalau mengikuti madhab Maliki, atas nama fisabilillah ngasih kepada guru ngaji, ngasih kepada ustadz atau kiai. Tapi kalau zakat fitrah tidak boleh. 4 madhab sepakat bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan atas nama fisabilillah kepada ustadz, kiai, guru ngaji dan sejenisnya. Tidak boleh. 4 madhab. Bahkan madhab Maliki juga sama.
Juga tidak memperbolehkan. Tidak boleh, karena zakat fitrah ini walaupun di madzhab Maliki menafsirkan fisabilillah juga termasuk guru ngaji itu, tapi zakat fitrah ini pendistribusiannya cuma untuk dua kelompok, fakir dan miskin seperti itu. Jadi kiai, ustadz, guru ngaji, apalagi di sekolah itu tidak bisa, zakat di sekolah tidak bisa, di musola, di masjid itu tidak bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Ya? Tidak bisa. Ini yang terakhir ya Gus ya? Enggak, masih ada. Oh ada yang terakhir. Ya. Karena ini banyak ini dari netizen yang bertanya. Oh iya, sekalian diselesaikan dulu. Iya, diselesaikan dulu. Yang kedelapan, yang berhak menerima zakat fitrah adalah ibnu sabil, artinya musafir yang kehabisan bekal walaupun orangnya kaya. Contohnya gini, Dad. Ada orang mau balik ke rumahnya Jakarta misalnya. Dia orang kaya, tapi ATM-nya ketinggalan di rumah. Jadi waktu di jalan uangnya dicopet. Jadi dia sudah kehabisan bekal sama sekali. Walaupun dia orang kaya, maka di tengah jalan itu dia boleh menerima zakat. Kenapa? Karena sudah musafir yang kehabisan bekal. Walaupun dia sebenarnya punya uang banyak di rumahnya, tapi nanti menerima ya secukupnya. Bisa dia nyampe kepada tujuannya. Itu terkait 8 golongan yang boleh untuk dan berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang perlu dipahami ini sebagai penutup, nanti mungkin yang sesi tanya jawab itu mungkin kalau ada kesempatan akan saya jawab. Kalau bisa ya dijawab, kalau tidak bisa ya tidak dijawab. Yang perlu dipahami bahwasanya zakat fitrah itu adalah fungsinya untuk mensucikan harta kita. Karena mensucikan berarti yang dikeluarkan ada yang kotor-kotor. Karenanya ini tidak boleh zakat fitrah diberikan kepada habaib itu tidak boleh. Tidak boleh kalau atas nama zakat. Masa kepada dzurriyyatur rasul, keturunan rasul yang diberikan kotoran-kotoran, tidak boleh. Kecuali misalnya sedekah ya lain lagi, tidak apa-apa. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Berarti kalau ngasih zakat ke orang tua gimana? Nah, ini berarti pertanyaan ini ya. Iya. Ya berarti kan pertanyaan ini. Iya. Ya gini. Ada tadi juga yang tanya itu. Zakat kepada anak kepada orang tua itu apakah boleh? Dilihat dulu. Kalau orang tuanya ini masih menjadi tanggungannya, misalnya orang tuanya fakir atau miskin kayak gitu ya, maka tetap tidak boleh karena sudah menjadi kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Jadi orang tua saya tidak punya, orang tua saya termasuk fakir dan miskin, tidak boleh. Karena apa? Karena orang tua masih menjadi kewajiban anak untuk menafkahi. Ininya, pelitnya itu, masa cuma dikhususkan urusan zakat. Tiap hari kan dia wajib untuk menafkahi gitu loh. Kamu pikir ki, masa terbagi kering tumpuk, iya. Kan Ya bukan itu juga, ya itu juga sama. Artinya kan sudah jadi tanggung jawab orang anak yang bagi orang, apalagi orang tuanya kaya, ya tidak boleh. Oh iya. Tidak boleh. Kebalikannya juga sama, orang tua memberikan zakat kepada anaknya yang belum balik. Ini kan jadi tanggung jawab dari orang tua masih. Maka juga tidak boleh. Kecuali orang tua memberikan zakat kepada anaknya yang sudah balik, kan sudah tidak jadi tanggung jawabnya. Dan anaknya ini memang misalnya tergolong fakir atau miskin, tidak apa-apa gitu. Ya ini Gus ya. Ya. Ada beberapa dari teman-teman netizen yang bertanya. Iya. Salah satu tadi itu ya, zakat kepada orang tua tadi itu salah satunya. Iya, salah satu seperti itu. Ini jam berapa diakhiri ini? Ini jam berapa ini Mas? Jam 5 ya diakhiri ya. Iya jam 5 diakhiri kurang 10 menit ini. Padahal ini yang bertanya banyak ini. Oh ya, yang penting-penting saja lah. Oh iya. Ini lagi ya, ini yang pertama. Hah? Oh enggak, jam 5 saya ada aja. Ini dari Embeling 66 ini. Iya. Siapa itu namanya? Enggak ada namanya ini, Mas. Iya. Di kalangan PNS zakat fitrah langsung potong gaji. Bagaimana itu Ustadz? Sah apa tidak? Ya tadi kan sudah dibahas, zakat fitrah itu jenisnya pakai makanan pokok setempat gitu. Dari situ akan terjawab gitu. Oh, itu berarti kalau atas nama zakat fitrah ya. Iya. Kalau atas nama zakat fitrah kan harus pakai makanan pokok setempat.
begitu. Berarti kalau uang ini Mas ya, Mas beling 66 ini, kalau uang itu bukan makanan pokok ya, Iya, tapi bukan untuk makanan pokok. belanja untuk membeli kebutuhan Nah, pokok-pokok iya ini. iya, betul itu. Terus ini lagi ada dari sahabat kita yaitu Fadilah Ramadan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hukumnya memberikan zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikan dan anaknya ikut ibunya. Karena keduanya termasuk fakir dan tidak ada yang memberi nafkah kepada mereka. Ya, yang penting kalau dia termasuk golongan fakir atau miskin ya tidak apa-apa. Dia kan istrinya sudah bukan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Oh iya ya. Kecuali istrinya ini sudah ditalak tapi dalam keadaan hamil. Ini masih menjadi tanggung jawab suaminya, maka nanti tidak boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada istri yang masih menjadi tanggung jawabnya. Rumusnya itu gampang, Nat. Orang yang masih berada di bawah tanggungan seseorang maka tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang tersebut, termasuk istri. Kalau sudah bukan istrinya dan memang sudah benar-benar lepas dan dia memenuhi syarat untuk menerima zakat, termasuk salah satu dari 8 golongan tadi, ya tidak apa-apa, dikasihkan zakat. Terus ini lagi bertanya definisi fakir. Sudah jelas ini Mas barusan Mas ya, kan iya. Ya Pak. Ya, definisi fakir Ustaz. Kan Oh, sudah fakir, jelas ya barusan. sudah jelas. Kan sudah Mungkin jelas barusan. nyimaknya baru-baru Iya. ini ya. Lanjut saja ini ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana terkait dengan zakat fitrah tamu yang bertandang ke rumah kita? Iya. Maksudnya mungkin ada seorang tamu ini ke rumah, ternyata dia dikasih zakat fitrah. Iya, begini. Memang di masyarakat kita banyak ya, di Besuki banyak ya. Jadi malam hari raya itu banyak yang datang ke rumah kita minta zakat. Kalau saya tidak ngasih zakat, tak kasih uang saja, bukan atas nama zakat. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Kadang-kadang kan cuma nyamar. Iya. Apakah dia fakir atau miskin gitu. Biasanya kalau datang ke rumah saya tak kasih, kadang beras, tapi tidak saya niatkan zakat. Oh berarti harus hati-hati juga ya yang mengeluarkan Hati-hati, zakat kita ini kan ya? tidak kenal orangnya. Dia fakir atau miskin atau orang yang banyak hutangnya. Bisa jadi kadang-kadang orang yang ngemis di jalan-jalan dia punya rumah bagus. Kan ya? Iya, makanya. Jadi seperti itu harus diperjelas dulu itu. Terus ini lagi Gus, apa namanya? Ini dari Abi Fahreza ini Gus. Masya Allah. Iya. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang bukan termasuk tanggungannya? Misalnya seperti ponakan, saudara gitu. Iya. Keponakan atau saudara. Iya. Jadi gini, yang menjadi tanggungannya itu termasuk misalnya orang yang diangkat anak misalnya. Itu juga menjadi tanggungannya. Jadi tanggungan kita berarti ya? Atau misalnya ngambil berapa orang yang diajak hidup bareng dalam satu rumah, itu juga menjadi tanggungannya. Kalau tidak menjadi tanggungannya sama sekali, selama dia memenuhi kriteria syarat dari 8 kelompok tadi itu, fakir atau miskin atau dia jadi amil atau dia jadi misalnya orang yang banyak hutangnya, misalnya ya tidak apa-apa gitu. Ya semoga saja ini Gus ya, apa Abi Fahreza ini dari tadi menyimak penjelasan Gus Sofi kan seperti itu, sehingga dia juga bisa mengerti apa sebetulnya isi tentang materi tersebut. Iya, sepertinya beliaunya ini orang cerdas. Iya, alhamdulillah. Iya. Semoga saja dia juga dapat istri lagi Gus. Masya Allah. Terus ini lagi Gus ya, ada ini dari saudara Hanafi Caem. Terima kasih Muhammad Hanafi Caem. Hukumnya memberi zakat fitrah kepada mantan istri yang telah diceraikan. Kan sudah. Sudah barusan ini ya. Oh iya ya, maaf ini sudah barusan. Terus ini Assalamualaikum Gus, saya mau tanya, istri saya sedang hamil Gus. Apakah saya wajib menzakati yang ada di dalam janin istri saya? Oh ini. Belum lahir. Iya, ini masih belum ketahuan ya. Tadi itu yang wajib dizakati tadi itu rumusnya tadi itu menjumpai bagian dari Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Dia karena masih ngumpet di situ. Iya. Walaupun sudah ibunya ikut puasa, tapi janinnya kan juga masih ngintip itu yang di dalam perut. Minta tekan berarti. Dah wajib. Iya. Ya sudah ya ini sudah cukup. Yang sudah bertanya tidak ada lagi nih Gus ya. Oh ya mungkin bisa dicukupkan ya karena sudah hampir jam 5. Ya terus ya memang sudah jam 5 sekarang ya, kurang 5 menit. Kurang 4 menit ini. Oh iya. Dan misalnya nanti ada sesuatu yang
tidak jelas atau tidak bisa dipahami, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Ya, mungkin bisa ditutup dari moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Gus Sofi yang telah menjelaskan dari tadi tentang apakah itu zakat fitrah. Namun alhamdulillah kita juga menyimak bersama, dan semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Gus Sofi ini menjadi tambahan ilmu yang barokah kepada kita semua. Amin, dan amin, amin. kepada pemirsa yang mendengarkan bersama-sama kita semua. Amin. Namun sebelumnya kita tutup, saya sebagai moderator di sini apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, berdeca ocak sekorang sae, gula nikan nyok nasoporah sesupung batasa, dan tidak kelopain laku nih kaki bedepole, dan pada jam yang sama Kiguski, jam yang sama, cuman pemateri juga beda. Besok jam 4 dimulai, jam 5 terakhir berakhir. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube ini, dan like share. dan komentarnya ya. Biar untuk memajukan ini organisasi kita Nahdlatul Ulama gitu. Ini untuk memperjuangkan ranting NU Besuki. Iya. Semoga ranting NU Besuki ini kedepannya menjadi ranting yang betul-betul memperjuangkan NU yang ada di Amin, sini. amin. Ya mungkin cuma itu ya Gus yang kami bisa sampaikan. Akhirnya saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditutup doa ini? Oh iya, mari doa dulu Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa awtarana wa jami'a a'malina wa qira'atana wa la tadri biha wujuhana ya ilahal alamin ya khairun nasir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.